semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran di tengah dunia yang isinya beda-beda banget, gimana caranya ya kita bisa hidup bareng dengan damai? Nah, hari ini kita bakal coba cari jawabannya dengan ngulik dua prinsip dasar perdamaian yang diambil langsung dari Al-Quran. Ini kan pertanyaan yang kena banget ya buat kita semua. Dari hal kecil kayak beda pendapat sama tetangga, sampai gimana negara-negara di seluruh dunia bisa hidup berdampingan tanpa konflik. Inilah inti persoalan yang mau kita jelajahi bareng-bareng. Oke, kita samain dulu persepsi kita soal konsep intinya. Hidup damai dalam kebersamaan itu bukan cuma sekedar nggak berantem ya. Coba bayangin deh sebuah taman yang indah. Indahnya itu bukan karena semua bunganya sama kan? Justru karena warna dan bentuknya yang macam-macam itu, taman jadi kelihatan harmonis. Nah, kondisi aktif kayak gitulah yang kita tuju. Nah, untuk membangun kerangka hidup damai ini, kita akan melihat dua ayat spesifik dalam Al-Quran yang jadi fondasinya. Anggap aja ini kayak dua pilar super kokoh yang nopang sebuah jembatan besar menuju keharmonisan. Oke, fondasinya udah jelas ya. Sekarang yuk kita bedah pilar yang pertama, sebuah ide cemerlang tentang gimana caranya kita mencari titik temu. Pilar pertama kita ini datang dari surat Ali Imran ayat 64. Ini tuh isinya seruan yang luar biasa untuk bersatu. Secara spesifik, ayat ini ngajak berbagai kelompok keyakinan untuk nemuin satu landasan yang sama. Coba kita resapi deh kata-katanya. Ini bukan perintah, tapi sebuah undangan yang tulus. Ngajak kita buat duduk bareng dan cari satu kata sepakat. Di zaman sekarang, di mana dikit-dikit orang cari perbedaan, ide untuk fokus ke persamaan ini rasanya relevan banget kan? Jadi intinya apa sih? Gampangnya gini, ayat ini ngajak kita semua buat cari pondasi bareng, yaitu keyakinan pada Tuhan yang Esa dan prinsip bahwa semua manusia itu setara. Kalau pondasinya udah sama, secara alami, lingkungan yang penuh toleransi dan saling hormat itu pasti bakal tumbuh subur. Oke, itu tadi pilar pertama soal ajakan untuk bersatu. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua, yang nggak kalah penting, karena ini ngomongin soal kebebasan. Pilar kedua ini dari surat Al-Baqarah ayat 256. Dan ini menurut saya adalah penyeimbang yang sempurna banget. Kalau pilar pertama tadi ngajak bersatu, pilar kedua ini ngasih jaminan kebebasan individu yang sangat krusial. Dengerin deh, ayatnya tuh lugas banget, to the point. Tidak ada paksaan dalam agama. Jelas sekali, pesannya adalah jalan yang benar itu udah ditunjukin, tapi pilihan buat ngikutinnya itu sepenuhnya ada di tangan masing-masing orang, tanpa paksaan sedikit pun. Penekanannya di sini tuh soal hak individu. Ayat ini kayak ngasih penegasan, hey, keyakinan sejati itu datangnya dari hati, gak bisa dipaksa. Inilah fondasi untuk toleransi dan kebebasan beragama yang sesungguhnya. Nah, kita udah punya dua pilar nih, persatuan dan kebebasan. Sekarang bagian serunya adalah melihat gimana caranya dua hal ini bisa jalan bareng dan saling menguatkan satu sama lain. Dan disinilah letak keindahannya. Di satu sisi, ada ajakan hangat untuk bersatu, mencari kesamaan. Di sisi lain, ada jaminan mutlak bahwa kebebasan individu itu sakral, nggak boleh diganggu-gugat. Ini adalah keseimbangan yang luar biasa. Kita bisa bersatu, tapi dalam keberagaman. Oke, teorinya keren banget kan? Tapi pertanyaannya, gimana cara kita ngejalanin ini di kehidupan nyata sehari-hari? Yuk kita lihat gimana prinsip-prinsip ini bisa kita terapkan dalam perilaku kita. Nah, ini dia nih contekannya. Dan kalau kita perhatiin, ini semua tuh hal-hal yang sebenarnya simpel banget loh. Bukan hal yang muluk-muluk. Mulai dari yang paling dasar, menghargai teman yang beda keyakinan, sampai gotong royong buat kebaikan bersama. Setiap langkah kecil ini, dari sekedar senyum ramah, sampai menolong tanpa pandang bulu, adalah cara kita membangun jembatan perdamaian itu. Jadi, setelah semua pembahasan kita tadi, apa sih pelajaran berharga atau ibrah yang bisa kita ambil dan bawa pulang ke kehidupan kita masing-masing? Jadi, ini dia intisarinya. Pesan utamanya tuh jelas banget ya. Damai dan toleransi itu bukan cuma pemanis, tapi emang inti dari ajarannya. Perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi anugerah yang harus dirayakan. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya keharmonisan itulah yang bikin hidup kita semua jadi aman, tenang, dan bahagia. Sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan kecil buat kita semua. Coba deh setelah ini, lihat sekeliling Anda, di kantor, di lingkungan rumah, kira-kira ada nggak satu kata sepakat, satu titik temu sekecil apapun yang bisa Anda mulai bangun hari ini sama orang lain. Sedikit aja buat bikin dunia di sekitar kita jadi lebih adem. Coba dipikirin ya, makasih banyak udah nyimak.